Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami dari mata kuliah etika, yaitu tentang alat-alat kontrasepsi dalam etika agama dan Kristen. Yang terdiri dari Yudi Mario Santo Horman, saya sendiri, dan Esther Jamita Agogo. Shalom. Oke, yang pertama itu adalah alat-alat kontrasepsi dalam etika agama. Jadi apa itu kontrasepsi sih? Jadi kontrasepsi itu yaitu bertemunya sel telur dengan sel sperma sehingga terjadi kehamilan. Nah, alat kontrasepsi ini sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat karena mempunyai manfaat yang besar dengan tujuan memperkuat posisi hukum agama dalam penggunaan alat kontrasepsi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan hasil wawancara yang lebih dianalisis. Kontrasepsi diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, alat-alat kontrasepsi dibagi menjadi dua, yakni kontrasepsi tradisional dan kontrasepsi modern. Nah, di dalam kontrasepsi tradisional itu ada beberapa alat-alat kontrasepsi yang terdiri dari asal, kemudian ada kalender, kemudian suhu badan basal, kemudian lendir cervix atau bisa dibilang Billings, dan simpotermal. Dan sedangkan di dalam alat-alat kontrasepsi modern ada sering bisa dibilang hormonal, kemudian pil, suntikan, kemudian susu KB, AKDR atau IOD. Juga kondom dan kontrasepsi mantap atau operasi vasektomi atau bisa dibilang tubektomi juga lebih dikenal dengan cara konsepsional. Kemudian hukum alat-alat kontrasepsi dalam agama. Jadi penggunaan alat kontrasepsi digunakan untuk mentiadakan kelahiran atau permanen. Jelas jatuh pada hukum agama yang haram sebab dianggap mendahului takdir atau kehendak Tuhan. Dan dalam kondisi seperti ini, manusia akan lebih mudah terjerumus dalam perzinaan. Tetapi jika penggunaan alat kontrasepsi tersebut hanya untuk mengatur angka kelahiran atau pemberian jarak untuk tidak hamil dan melahirkan terlalu cepat, alat kontrasepsi ini bisa sebagai bentuk pengkiasan cara menunda kelahiran di era globalisasi. Kemudian akan dilanjutkan materi selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya, yaitu Esther Agogo. Kelihatan nggak, Esther? Enggak. Begini Jo, Kang. Aku diam Jo. Begini. Nanti saya mati DP suara. Oh, hidup. Alat-alat kontrasepsi dalam pandangan etika Kristen. Sebelum abad ke-20, kontrasepsi pada umumnya dikutuk oleh ketiga cabang utama kekristenan. Yang pertama, Katolisisme, yaitu gereja ini mendefinisikan bahwa misinya adalah memberitakan Injil Yesus Kristus. Entah memberikan sakramen-sakramen dan melakukan karya amal. Yang kedua, ortodoksi. Pemimpin gereja ortodoks berpendapat bahwa penafsiran ini terlalu terfokus pada fungsi prokreatif hubungan seks. Ini dikarenakan memungkinkan kebebasan penggunaan kontrasepsi yang lebih luas di antara para pasangan yang telah menikah. Yang ketiga, Protestanisme.
Reformasi ini lebih menekankan kesenangan-kesenangan initif dalam pernikahan. Slide selanjutnya. Terlepas dari beragam penerimaan di atas, banyak gerakan yang memandang penggunaan kontrasepsi di luar pernikahan sebagai pendorong terjadinya promiskuitas. Sebagai contoh, focus on the family. Focus on the family ini menyatakan seks adalah dorongan yang kuat dan dari sebagian besar sejarah manusia sungguh terkait dengan pernikahan dan perkandungan anak. Sekian dari saya. Diucapkan. Oke, terima kasih atas teman saya Esther Agimita Agogo dalam membantu saya dalam mempresentasikan materi kami dari kelompok 5. Untuk itu terima kasih buat presentasi hari ini. Mungkin ada kekurangan, mohon maaf jika ada kekurangan. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua.